Cuaca buruk melanda sejumlah wilayah di tanah air dan menyebabkan banyak kerusakan infrastruktur. Banjir yang merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Gorontalo sejak Kamis malam lalu tidak hanya merusak pemukiman warga. Sebuah bangunan sekolah dasar Negeri SDN 17 Limboto Barat yang berada di Desa Daena, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, rusak parah akibat terjangan banjir bandang. Lumpur sisa banjir bandang ini menutupi lantai halaman hingga seluruh ruangan sekolah. Sejumlah peralatan sekolah pun rusak terendam air dan lumpur. Data BPBD Kabupaten Gorontalo menyatakan ada 25 desa dan 1 kelurahan yang tersebar di 6 kecamatan Kabupaten Gorontalo yang terdampak banjir dengan korban terdampak sebanyak 64.824 jiwa. Sementara itu di Sintang, Kalimantan Barat, 2 warga meninggal dunia akibat banjir yang melanda sejak 2 pekan lalu. Berdasarkan data sementara per 4 November, setidaknya sebanyak 24.522 kepala keluarga, 87.496 jiwa terdampak. Sementara itu 21.000 unit rumah, sarana tempat ibadah, dan 5 jembatan juga ikut terdampak. Kondisi di jalan lintas provinsi kabupaten juga tidak bisa dilewati untuk kendaraan, lantaran ruas jalan masih digenangi air. Akses listrik dan komunikasi di lapangan masih belum stabil. Hingga saat ini 12 kecamatan masih terendam banjir, yakni Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Binjai Hulu, Kecamatan Sintang, Kecamatan Sepauk, dan Kecamatan Tempunak. Bagaimana mewaspadai cuaca buruk yang akan terus terjadi hingga akhir tahun nanti? Dari Gorontalo dan Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Adek Sugiarta, Tuturi Handrayani, Yusri, TV One mengabarkan. Ya, banjir terjadi di sejumlah titik, bahkan banjirnya cukup besar. Ini Arif Fadil dan juga pemirsa. Apakah ini kemudian termasuk efek dari cuaca ekstrim yang akhir-akhir ini terjadi dan juga sudah disampaikan sebenarnya peringatannya oleh BMKG. Kita sudah bergabung bersama dengan Pak Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Selamat pagi Pak Guswanto. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Guswanto. Selamat pagi Pak Arif dan Mbak Ana. Ya, dan juga sudah bergabung bersama kita Kepala BPBD Kabupaten Sintang, ada Pak Bernard Saragih. Kita ke Pak Bernard dulu. Pagi Pak Bernard. Pagi Pak Bernard. Pagi Pak Arif. Pagi Mbak Arif. Oke. Pak Bernard, kalau kami lihat ini gambarnya di sini Pak Bernard sedang berada di tengah-tengah kondisi banjir cukup tinggi nampaknya Pak. Saat ini kondisinya seperti apa? Begini Mbak, saya ini berada di jalur lintas yang melalui kota Sintang dari arah Pontianak menuju Putus Ibau. Dan kami memang saat ini di Kabupaten Sintang sangat-sangat dalam menerima kondisi parah bencana banjir ini. Dari bencana bandang yang di hulu, kita di bawah ini menerima limpahan menjadi bencana banjir yang kita sebut sebagai air pasang. Nah, kondisinya memang sangat menimbulkan perekonomian kita terganggu, semuanya pada tutup, fasilitas publik, fasilitas masyarakat, fasilitas ibadah juga tergenang. Dan masyarakat juga ada yang mengungsi ke rumah keluarga, ada yang mengungsi yang siapkan dari pemerintah daerah, dan juga banyaknya relawan-relawan dan juga dapur-dapur kecil yang ditumbuhkan oleh masyarakat. Dan sepanjang terdaftar di dalam kawasan terdampak banjir, khususnya di Kecamatan Sintang Kota Kabupaten ini, di ibu kota ini juga kita data semua dan di drop dari logistik daerah kita, tapi juga seberapa mampu masyarakat bisa berpartisipasi untuk menolong masyarakat kita di pengungsian-pengungsian, walaupun pengungsiannya terkadang di rumah-rumah keluarga yang tinggi, yang kadang 10 kakak tinggal di satu rumah. Ini semua terkoordinasi dengan baik sehingga dengan TNI Polri, dengan Basarnas, dengan semua elemen masyarakat kita saling bahu-membahu untuk menolong dalam bentuk kemanusiaan kita yang begitu kita menerima dampak ini sudah hampir sebulan sebenarnya Mbak, dari awal
Oktober, tapi beberapa kecamatan di daerah hulu. Sekarang ini air sangat tinggi sekali di ibu kota Kabupaten Sintang ini, Mbak. Pak Bernard, Anda menyebutkan ini kan lokasi Anda ini kan atau nadi masyarakat ya. Ya kan ini kan bisa Ya, dikatakan benar, pusat kota. Itu kan adalah pertemuan dari dua sungai, Pak. Kapuas ya. Ya, Sungai Dan Melawi. Dan Melawi. Nah, artinya kan seharusnya sungai itu kan sungai itu kan fungsinya kan mengalirkan. Ya kan, Pak ya? Benar. Nah, apakah memang tidak berfungsi sungainya atau resapan wilayah-wilayah resapannya kurang, Pak? Karena kan kalau kita ketahui Kalimantan ini sebetulnya paru-paru Indonesia ya. Paru-paru Indonesia, hutan Ya. banyak di sana, pepohonan. Kenapa kemudian hal ini bisa terjadi? Di hulu kita ada disebut Kabupaten Kapuas Hulu dan juga di sebelah sana ada Kabupaten Melawi. Kedua sungai besar ini hujannya juga di wilayah tersebut sangat tinggi. Kita juga menerima hujan sangat tinggi yang sebagai informasi dari BMKG terjadinya cuaca ekstrim. Malam tadi juga masih hujan dan di hulu juga di kecamatan kita yang berada di hulu. Yang kalau dari tempat saya saat ini kalau seandainya menuju ke sana itu sampai 13 jam. Baru dapat laporan saya juga hujan deras. Artinya begitu besar tinggi air curahan hujan dari perhuluan. Yang semua menggenangi sungai-sungai besar ini dan sungai kecil masuk ke sungai besar. Sehingga kita di pusat ibu kota ini memang pertemuan ini kita berada di sini ini pasti tinggi. Kita tidak tahu, tapi di bawah kita juga ada Kabupaten Skadau, Sanggau juga tinggi. Berarti ada kenaikan arus di ibu kota provinsi atau Pontianak, karena di sana laut kita. Jadi kalau seandainya lautnya mungkin bisa turun, kita mungkin akan cepat mengalir. Tapi perlu diingat, saya tahu yang Mbak dan Mas katakan, apakah ada terjadi kerusakan lingkungan. Biar bagaimanapun kondisi hutan kita, sebagaimana kegiatan-kegiatan aktivitas ekonomi perkebunan juga ada, tapi ini memang bencana besar yang terjadi hampir 20 tahun selama ini kami di sini tidak pernah terjadi. Ini memang bencana alam yang sangat besar sekali terjadi di Kabupaten Sintang. Sebenarnya bukan hanya Kabupaten Sintang, karena kita semua dialiri sungai Kapuas dan sungai besar ini. Baik Pak Bernard Saragi, terima kasih atas waktu Anda pagi ini menyampaikan informasi. Mungkin keselamatan masyarakat tetap diperhatikan juga ya, sambil menunggu air ini surut ya Pak Bernard. Terima kasih Pak Bernard. Terima Saya ingin kasih, ke Pak Bernard. Pak Guswanto langsung deh kalau gitu. Pak, di awal kebersamaan tadi Pak 6.30 kami membacakan berita ada di Palopo, ada di Gorontalo dan juga di Sintang ini juga begitu. Bahkan di Bolango juga ada begitu. Apa yang sedang terjadi dengan Indonesia saat ini Pak, khususnya di beberapa wilayah tadi Pak Guswanto? Sedikit saja dulu. Baik. Kalau kita lihat memang saat ini itu kita dipengaruhi oleh fenomena global ya yang namanya La Nina. La Nina ini sebenarnya kan memberikan dampak bahwa ada penambahan curah hujan. Di samping itu kalau kita melihat ada beberapa pertemuan angin ya, kalau kita lihat ya ada dari sirkulasi sikloniknya itu ada beberapa perlambatan angin di sekitar beberapa wilayah. Sebagai contoh nih, kita lihat di sini ada di Makassar bagian selatan, ada di Selat Karimata, termasuk juga ada beberapa konvergensi yang ada di Laut Natuna maupun di Kalimantan Utara dan Papua. Demikian, Adil. Oke, Pak Agus, nanti kita masih ingin mengetahui tentunya lebih lanjut bagaimana sebenarnya kondisi yang terjadi saat ini dan juga apa yang mungkin akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Tapi usai jeda, pemirsa, kami masih akan kembali hadir untuk Anda.